Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara pengisian PDSS PAN PTKIN 2023 ya. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, di sini saya sudah buka ya halaman SPAN PTKIN ya. Bapak Ibu yang belum tahu alamatnya silahkan dituliskan saja di pencarian span.ptkin.ac.id ya Bapak Ibu. Nah, di sini di video sebelumnya kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu cara pembuatan akun login untuk sekolah ya Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan sekolahnya, belum sama sekali ya Bapak Ibu. Nah, belum pernah sama sekali. Nah, jika Bapak Ibu sudah pernah di tahun sebelumnya, maka silahkan langsung saja melakukan login. Nah, apabila sekolah tersebut atau apabila sekolah Bapak Ibu belum pernah ya, maka silahkan lakukan pendaftaran ya atau registrasi di halaman website SPAN PTKIN ya. Nah, untuk cara pembuatan akun silahkan tonton video saya sebelumnya ya. Oke, nah di sini tibalah saatnya kita untuk mengetahui ya Bapak Ibu cara pengisian PDSS di SPAN PTKIN. Oke, langkah yang harus kita lakukan ya. Di sini kita masuk di bagian menu PDSS. Oke, kita klik di bagian PDSS. Untuk menu loginnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan NPSN kita, kemudian password yang sudah kita dapatkan ya dari hasil registrasi. Kemudian di sini kita masukkan verifikasi kodenya ya. Nah, seperti itu, kemudian kita login. Nah, jika Bapak Ibu belum punya akun sekolah ya dan belum pernah melakukan registrasi, silakan klik daftar sekolah ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu lupa password, nah bisa klik lupa password. Nah, untuk penjelasan lebih detail, lebih lanjut ya, bisa mengunduh panduan penggunaannya agar nanti Bapak Ibu tidak salah langkah ya dalam hal pengisian PDSS di SPAN PTKIN. Oke, langsung saja kita login. Oke, nah di sini kodenya verifikasi tidak benar ya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Oke, kita rubah ya. ZP LAYKF. Oke, kita login. Nah, sudah berhasil ya Bapak Ibu. Nah, di sini hal yang perlu kita pertama-tama lakukan adalah kita masuk ke bagian beranda ya. Kita ulang ya. Di sini sebenarnya saya sudah mengisi sampai pengisian nilai siswa ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita klik di bagian beranda ya. Nah, jadi beranda itu tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, berisi halaman PDSS sekolah ya. Nah, jadi apabila informasi sekolah ada yang tidak benar atau yang ada yang kurang cocok ya dengan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu ya, informasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, sedangkan di PDSS PAN PTKIN ini masih kurikulum 2013. Maka lakukan perbaikan di Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, di Dapodik. Kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan sinkron di Dapodik, maka Bapak Ibu klik di bagian sini ya perbaharui data sekolah. Nah, maka secara otomatis akan menyesuaikan dengan Dapodik sekolah Bapak Ibu ya. Nah, jika itu ada yang tidak sesuai ya Bapak Ibu di sini. Nah, mungkin ada yang perlu diperbaiki ya, bisa langsung klik perbaharui data disesuaikan dengan yang ada di Dapodik. Oke, selanjutnya jika sudah benar ya, jika sudah benar yang ada di informasi sekolah yang ada di beranda ini ya,
kita masuk atau kita melanjutkan ke menu jurusan ya Bapak Ibu. Nah, di bagian jurusan di sini ya kita harus memperbaharui data jurusan juga ya. Nah, jika Bapak Ibu di bagian jurusan ini masih kosong ya. Nah, di sini kan saya sudah ada 2 jurusan ya. Perawat dan farmasi. Nah, kemarin di video sebelumnya kebetulan saya tidak merekam ya. Di sini masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu itu perlu mengklik perbaharui data jurusan. Nah, setelah kita melakukan perbaharui data jurusan, barulah muncul jurusan yang ada di sekolah kita ya. Nah, misalnya jurusan Bapak Ibu ada 5 jurusan ya. Misalnya rekayasa perangkat lunak, kemudian informatika dan lain sebagainya ya. Di sini akan muncul semua. Nah, kebetulan di sekolah saya itu hanya 2 ya. Jadi di sini hanya 2 pula yang muncul. Nah, di sini berisi kuota yang diberikan ya di SPAN PTKIN. Nah, beda dengan SNPMB ya, atau dulu disebut SNPTN ya. Nah, SNPTN itu tidak semua siswa yang mendapat kuota. Nah, kalau di SPAN PTKIN ini semua siswa ya. Kebetulan jurusan perawat di tempat saya hanya 10. Nah, jadi di sini kuota siswanya juga 10 ya, semua siswa berarti. Nah, kemudian di farmasi di sini ada 37. Kebetulan jumlah siswa di jurusan farmasi itu adalah 37 siswa. Artinya diberikan kuota keseluruhan ya Bapak Ibu dari jumlah siswa yang ada di jurusan per jurusan ya. Nah, jika sudah muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keterangan jika data jurusan yang ditampilkan tidak sesuai, maka cek dan update data Dapodik sekolah Anda dan lakukan sinkron kembali dan dengan klik perbaharui data. Jadi di sini lakukan sinkron di Dapodik terlebih dahulu, maka selanjutnya kita masuk ke SPAN PTKIN, kemudian kita perbaharui data jurusannya, maka di sini akan otomatis muncul ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah aman di sini ya di bagian jurusan, kemudian kita klik di bagian pengisian kurikulum ya. Bisa klik di bagian sini atau pengisian kurikulum di bawah ya. Oke, kita klik. Nah, di sini kita masuk ke bagian kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini pastikan Bapak Ibu menyesuaikan dulu mata pelajarannya ya. Disesuaikan dulu di seperti ini ya. Nah, jika ada mata pelajaran ya di sekolah Bapak Ibu yang tidak muncul ya, maka lakukan tulis saja di sini kira-kira apa yang tidak muncul. Misalnya biologi, klik biologi, kemudian klik tambah. Oke, nah dia akan muncul. Kemudian kita centang saja ya, agar nanti bisa muncul di bagian sini ya, di bagian sini. Kemudian selanjutnya kita isi ya Bapak Ibu. Nah, kita isi, misalnya KKM-nya berapa ya di sini. Kebetulan di sini saya KKM pelajaran atau mapel umum itu 70 dan mapel jurusan itu 75 ya. Nah, ini lakukan pengisian mulai dari semua jurusan ya Bapak Ibu, mulai dari keperawatan, farmasi ya. Jika Bapak Ibu mempunyai lebih dari 2 jurusan, maka di sini tuliskan saja semuanya. Nah, KKM ini bisa dihapus ya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mengisi. Nah, jika sudah diisi KKM ini ya, seperti pada tampak di layar Bapak Ibu, di sini saya sudah mengisi semua, maka KKM tidak dapat dihapus ya. Jika belum diisi, maka di sini bisa dihapus ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi KKM ini akan muncul per jurusan ya. Nah, di sini saya cuma 2 jurusan, jadi akan hanya muncul 2 jurusan. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk sesuaikan mata pelajaran ya tadi. Nah, di sini biasanya akan muncul mata pelajaran umum saja ya. Nah, di sini ada keterangannya, pilih mata pelajaran. Silakan memilih semua mata pelajaran dengan menyesuaikan mata pelajaran yang ada di jurusan masing-masing. Mata pelajaran yang dimasukkan hanyalah mata pelajaran umum ya. Nah, perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu.
Mata pelajaran yang dimasukkan hanyalah mata pelajaran umum dan peminatan ya, peminatan. Untuk mata pelajaran pilihan tidak perlu dimasukkan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di awal-awal Bapak Ibu mengisi nanti akan muncul mata pelajaran umum ya. Nah, umum dan mata pelajaran peminatan dan jurusan biasanya. Hanya sedikit ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin menambah mata pelajaran jurusan atau peminatan bisa tuliskan saja di sini. Misalnya undang-undang kesehatan ya, khusus di farmasi ya biasanya jurusan farmasi. Tulis saja di sini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tambah. Oke. Nah, kemudian kita centang ya. Nah, di samping kita mencentang juga pembelajaran umum ya. Misalnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Semua mata pelajaran umum kita centang baru kita simpan. Nah, jadi seperti itu. Maka akan muncul di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengisi ya KKM-nya. Mulai dari semester 1 di kelas 10, semester 2 di kelas 10, semester 1 di kelas 11, semester 2 di kelas 11, dan semester 1 di kelas 12. Ya, jadi 5 semester ya Bapak Ibu. Nah, hampir sama pengisiannya dengan yang ada di SNPMB ya, atau dulunya disebut SNPTN ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jika sudah kita lakukan pengisian kurikulum dan melakukan pengisian KKM di sini ya. Nah, di sini ada keterangannya juga ya Bapak Ibu di bagian 1. Sebelum menginput nilai KKM, silakan menyesuaikan mata pelajaran setiap jurusan dengan memasukkan semua mapel yang diprogramkan pada masing-masing jurusan ya. Nah, yang kedua, jika mata pelajaran telah dimasukkan semua, silakan Anda mengisi dengan lengkap nilai KKM untuk mata pelajaran sesuai jurusan dan semesternya masing-masing ya. Bila mengisi nilai KKM satu per satu, klik isi ubah nilai ya. Nah, klik di bagian sini, isi ya, kemudian centang ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mengisinya bisa mengisi secara otomatis ya kayaknya di sini. Tapi di sini tidak ada keterangannya ya Bapak Ibu. Nah, mungkin pada saat Bapak Ibu nanti pertama kali mengisi ya, di situ ada template Excel ya. Nah, jadi di sini bisa mengisi nilai KKM satu per satu, klik isi atau ubah nilai atau mengisi semua nilai sekaligus dengan alat bantu file Excel. Nah, jadi di sini jika Bapak Ibu pertama kali mengisi akan ada file Excel yang bisa di-download, kemudian diisi semua baru kita upload. Nah, jadi seperti itu. Jika pengaturan kurikulum telah selesai, silakan lanjut ke tahap selanjutnya untuk mengisi data siswa dengan menekan tombol data siswa ya. Jika nilai siswa belum diinputkan maka KKM masih dapat dihapus ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dengan cara klik tombol hapus KKM ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan pengisian kurikulum ya. Pengisian nilai sesuai mata pelajaran dan mengisi KKM mulai dari semester 1 sampai semester 5 ya, atau semester 1 di kelas 12. Oke, selanjutnya kita klik data siswa. Nah, jadi sini berisi semua data siswa per jurusan ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bukan per jurusan ya. Jadi di sini digabung ya, mulai dari farmasi dan keperawatan ya, total 47. Nah, jadi sini gabung ya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengeluarkan salah satu siswa misalnya, ya bisa langsung klik di bagian sini ya. Nah, kebetulan di sekolah saya itu ada siswa yang sudah tidak aktif lagi belajar ya, atau sudah putus sekolah ya, atau pindah.
Nah, di sini kan di bagian nilai ya, bukan di sini bagian nilai yang satunya. Nah, jadi nanti pada saat kita pengisian nilai ada template yang akan di download ya jika Bapak Ibu ingin memasukkan secara otomatis ya. Nah, di sini ada salah satu siswa ya yang tidak ada nilainya karena dia sudah berhenti. Nah, di sini adalah Ahmad Apandi. Nah, jadi disesuaikan saja Ahmad Apandi tadi ya. Kita akan hapus. Nah, di sini kita klik. Nah, hapus data siswa. Data siswa dan nilai akan dihapus. Yes. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan orang-orangnya ya yang benar-benar aktif ya. Nah, jadi kemudian di sini jika Bapak Ibu ingin mengembalikan kembali ya data siswa tersebut yang kita sudah hapus, maka lakukan perbaharui data siswa. Nah, jadi dia akan mengambil lagi dari Dapodik datanya untuk memasukkan ke data di PDSS PAN PTKIN ya. Oke, selanjutnya kita klik nilai siswa ya. Jika sudah fix ya di bagian data siswa ini. Oke, kita klik nilai siswa. Nah, di bagian sini kita akan mengisi nilai siswa. Nah, kebetulan di sini di bagian nilai keperawatan ini sudah saya input semua ya dengan menggunakan langkah pertama ya, unduh Excel nilai siswa. Nah, jadi di sini kita akan mengunduh Excel nilai siswa jurusan keperawatan dan farmasi ya. Nah, kemudian nanti hasil unduhannya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Nah, ini khusus farmasi. Kemudian di bagian download. Nah, ini farmasi ya. Kemudian ini keperawatan. Nah, di sini kebetulan silahkan Bapak Ibu jika sudah di-download ya, lakukan pengisian terlebih dahulu ya. Nah, pengisiannya jika kita pertama kali mendownload ini akan kosong ya. Nah, jadi silahkan disesuaikan ya. Di sini di input semua nilainya. Pastikan nilai tersebut itu tidak ada di bawah 50 ya Bapak Ibu. Nah, harus 50 atau di atas 50. Nah, jika ada yang 50 ya, jika ada yang di bawah 50 maka sistem akan menolak ya dan tidak akan berhasil mengupload ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan pengisian semua nilai siswa ya di bagian template Excel tadi. Kemudian di sini saya akan upload di bagian farmasi ya. Nah, jadi di sini sama saja farmasi dan keperawatan itu sama di sini kita langkah pertama ini ya di bagian langkah pertama. Nah, karena di sini tidak ada pilihan. Kalau di sini kan ada pilihan ya. Nah, di sini tidak ada pilihan. Jadi mau para jurusan perawat dan farmasi kita akan upload filenya di sini. Nah, kemudian kita masukkan. Kita cek dulu ya apakah benar datanya. Oke, sudah benar. Nah, ini kita mengupload nilai jurusan farmasi ya. Kita open. Nah, akan muncul keterangan error ya, input nilai atas nama siswa bersangkutan di mapel dasar farmasi ya, kelas 11 ya. Di sini nilai yang dimasukkan ada yang tidak sesuai. Pastikan nilai yang diinput skala 100 tidak melebihi 100 atau skala 4 ya. Nah, tidak melebihi 4 dan pastikan tidak ada nilai di bawah 50 yang Pak. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Di bawah 50 pada penggunaan skala 100 ya.
Jika nilai tidak ada atau 0, maka isi KKM dengan 0 juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi cara mengatasinya adalah kita masuk kembali ke bagian data nilai tadi ya. Bagian data nilai di sini, maka kita mungkin bisa diperbaiki, silahkan diperbaiki ya. Nah, di bagian apakah ada nilai yang di bawah 50, bisa kita mungkin ditambah ya. Itu tergantung kebijakan sekolah ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jika sudah kita lakukan perbaikan ya di sini dengan nilai yang di bawah 50 tadi, maka kita harus simpan terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke data siswa ya. Kemudian kita kembali mengunggah file Excel tersebut ya, yang sudah kita perbaiki. Kemudian kita klik open. Apakah masih ada yang datanya atau nilainya di bawah 50? Oke, nah di sini sudah biru semua ya, hijau semua, dan keterangannya lengkap, artinya data yang ada di jurusan keperawatan dan farmasi itu sudah fix ya, sudah benar, dan bisa kita melanjutkan ke pengisian selanjutnya, yaitu finalisasi ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pastikan nilai yang Bapak Ibu masukkan di file Excel-nya ini ya. Nah, jadi kita mengisi nilai yang mengklik filenya dulu ya. Nah, jadi di sini kita melakukan download dulu ya, mulai dari semua jurusan ya, mulai dari nilai siswa ya. Jadi seperti ini. Nah, dia akan muncul ya di bagian sini. Kemudian kita cek. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan isi. Nah, atau Bapak Ibu sudah mempunyai template nilai ya yang susunannya sama ya seperti ini, maka cukup di copy paste aja ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah diisi semua ya, contohnya seperti ini ya, sudah diisi semua. Nah, maka kita akan melakukan unggah file ya. Nah, jangan lupa disimpan, kemudian kita lakukan unggah ya di bagian sini. Nah, jadi untuk yang di sini tadi ya, ini kan ada pilihan. Nah, kalau di sini entah itu perawat dan farmasi sama ya. Kita lakukan unggah. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita lakukan unggah ya. Nah, jadi semua lengkap ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke finalisasi ya. Nah, jadi di sini di bagian finalisasi kita diharuskan untuk mengisi survei ya. Survei di sini mulai dari 1 sampai 13 ya. Nah, survei pengisian PDSS ya. Apakah panitia pusat memberikan sosialisasi terkait pendaftaran PDSS PAN PTKIN? Nah, untuk pengisian survei ini mungkin saya tidak akan rekam ya. Mungkin nanti saya akan kembali langsung di bagian simpan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini saya sudah selesai ya mengisi survei pengisian PDSS.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan simpan ya. Oke, kita klik langsung. Oke, di sini sudah selesai ya, pengisian survei telah selesai. Nah, informasi pengisian PDSS, perhatikan setelah klik finalisasi PDSS, data siswa, nilai kurikulum, dan jurusan tidak bisa ditambah atau diubah lagi ya. Silahkan cek data PDSS Anda sebelum melakukan finalisasi dan pastikan data siswa dan nilai telah dilengkapi dengan benar. Nah, jadi pastikan Anda memasukkan semua peserta beserta nilainya ya Bapak Ibu. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini tinggal kita lakukan klik finalisasi PDSS, maka kita akan selesai ya untuk pengisian PDSS di SPAN PTKIM. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan Bapak Ibu juga harus melihat ya panduan pengisian PDSS ya, agar kalau nanti saya ada kesalahan pada saat melakukan penjelasan ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu juga harus mengecek ya, di panduan ya Bapak Ibu agar tidak salah langkah ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.